Oke, eh, perkenalkan Mas, saya Konita Alial Farida dan bersama dengan teman saya, Zara Safa. kami dari Departemen Bahasa Seni Manajemen Budaya Vokasi UGM dari Prodi Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis Profesional. Nah, sebelumnya boleh kenalan dulu nggak? Masnya namanya siapa? Boleh, aku L dari perusahaan ya. Kalau perusahaan mungkin kita sebutnya Rumah Hantu Indonesia, tapi lebih tepatnya mungkin yang teman-teman tahu Rumah Hantu Malioboro dan ada juga Zombie War Malioboro. Nah, mungkin pengen kenalan dulu nih sama Rumah Hantu sama Zombie War-nya dulu. Ini Rumah Hantu dan Zombie War ini sejarahnya gimana, dan untuk yang di Malioboro dibukanya pada tanggal berapa atau tahun berapa? Oke, kalau dari Rumah Hantu Malioboro kurang lebih kita udah 3 tahun lebih ya nemenin teman-teman di Malioboro. Kurang lebih mungkin sebenarnya dari 2012 untuk yang di Gedung Merah. Cuman kalau untuk yang Zombie War Malioboro sendiri itu kita masih baru banget grand opening itu pada bulan November kemarin. Iya, jadi ini ada versi baru dari Rumah Hantu untuk teman-teman yang pengen cobain dengan konsep baru gitu. Nah, saya kan pernah sempet kepo-kepo sedikit nih tentang Rumah Hantu. Itu ternyata ada banyak cabangnya ya, atau? Iya, kita ada banyak cabang ya. Kita hampir ada di seluruh kota, ada di Jakarta, Kalibata, Blok M, Bandung, Makassar, Sulawesi, Kalimantan, hampir semuanya ada. Kalau untuk yang wahana Zombie War ini sama juga atau baru di sini aja? Kalau untuk yang wahana Zombie War ini kita udah pernah coba buka di beberapa tempat, cuman untuk yang di Yogyakarta khususnya ini pertama kalinya. Iya. Mau tanya dulu juga Mas, mungkin karena ini Rumah Hantu itu sebenarnya ternyata banyak ada cabangnya di Indonesia. Bedanya Rumah Hantu atau Zombie Wars yang di Malioboro ini dengan yang di cabang lainnya itu kira-kira apa ya Mas? Kalau kita itu semi permanen ya teman-teman. Jadi kalau di tempat lain itu biasanya cuman show aja, event 1 bulan sampai 3 bulan. Kalau kita udah semi permanen di sini, gitu. Oh ya, terima kasih Mas. Mungkin bisa ke pertanyaan utama dulu. Kira-kira apa citra yang ingin dibangun oleh Rumah Hantu Indonesia dibandingkan mungkin rumah hantu lainnya gitu? Oke, kalau dari kita sendiri ya kita ingin memberikan yang terbaik aja, bahwa nggak selamanya wahana horor itu benar-benar isinya itu benar horor ya, tapi kita juga menyediakan keseruan juga di dalamnya, dimana buat teman-teman yang mungkin pengen cobain sensasi horor tapi takut, kita sediain buat teman-teman biar nyaman untuk nyobain uji nyali buat mereka yang belum pernah gitu. Terima kasih Mas. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Dalam mempromosikan Zombie War dan wahana Rumah Hantu ini, kira-kira kesulitannya apa aja? Bagaimana cara Mas dan tim lainnya mengumpulkan pengunjung, Mas? Oke, kalau dari kesulitan sih mungkin dari segi tergantung arus lintasnya aja sih ya. Karena kan nggak semua orang suka uji nyali, nggak semua orang berani. Dan mungkin gimana caranya kita buat meyakinkan mereka dengan cara ya kita mengembangkan lewat sosial media. Terus kalau itu yang dari segi online-nya ya. Kalau dari segi offline mungkin kita ada pamflet segala macam, kita sebarin ke beberapa titik, buat kita sebarin ke mungkin ada influencer juga. Karena kita juga kebetulan beberapa kali pernah kemasukan kayak artis-artis TikTok, influencer Instagram gitu-gitu segala macam. Ya kita beberapa kali pernah. Jadi mungkin kalau teman-teman sih kalau untuk Rumah Hantu Indonesia atau Rumah Hantu Malioboro mungkin udah tahu ya. Gitu caranya. Ingin tahu sendiri sih Kak, kan kalau kita lihat ada yang direct selling itu ya, kayak yang pakai speaker terus berinteraksi langsung dengan calon-calon pengunjung gitu, sama yang melalui media sosial atau menggunakan pamflet gitu. Kira-kira kesulitannya tersendiri apa sih Kak? Misalnya kayak apakah sebetulnya tuh lebih gencar lewat internet tuh lebih gampang dikenalkan lewat sosial media, atau lebih banyak menarik secara pengunjung itu secara langsung atau melalui media sosial Kak? Kalau buat aku pribadi ya itu dua-duanya. Karena kalaupun kita misalkan di depan kita kasih katakanlah promotor ada 10, tapi kalau misalkan sosial media kita nggak jalan itu akan sama aja. Iya, jadi menurut aku dari segala sisi yang namanya promotor atau memarketingi itu adalah hal yang penting dari segala arah gitu. Oke, mungkin bisa Selanjutnya nih Mas, kan
wahana rumah hantu dan zombie war ini baru di bulan November lalu ya. Nah, selama membuka wahana ini ada gak sih respon negatif atau mungkin ulasan-ulasan dari pengunjung ataupun penduduk sekitar? Kalau itu pasti ada ya, kita nggak menutup kemungkinan hal-hal negatif itu pasti ada, karena namanya orang kan pasti ada yang mengkritik, juga ada yang ngasih saran. Tapi rata-rata sih cuman pada bilang mungkin kurang serem, kurang lama, kurang panjang gitu. Cuman mungkin bisa kayak ya kita solusinya gimana sih biar caranya mereka biar lebih nyaman lagi ya, mungkin kita lebih durasinya lebih kita panjangin, lebih kita bikin serem mungkin buat yang kurang serem. Personilnya juga mungkin kita lengkapi dengan aspek-aspek yang penting juga, jadi buat mereka yang mau uji nyali itu nyaman gitu. Kalau itu dari sisi mungkin kritik atau pendapat yang masih kurang positif dari pengunjung gitu, kalau misalnya ada saran gitu, biasanya pernah ada saran apa gitu Kak? Atau kurang lebih sama seperti itu? Kurang lebih sama sih, kayak kurang serem itu mungkin yang berani banget ya. Terus mungkin kurang hantunya kurang atau zombinya kurang gitu aja. Kira-kira pernah ada masa yang sepi gitu nggak selama menjalani wahana rumah hantu dan zombie wars ini? Pernah banget, apalagi pas puasa ya, kita hampir kayak benar-benar kehabisan kata-kata, karena orang puasa ngapain juga uji nyali kan gitu. Kata-kata kan pasti habis taraweh atau mungkin after buka puasa gitu. Itu sih. Berarti pas selama puasa itu masih buka dan masih dengan jam yang sama juga ya Kak? Kita mungkin bukanya lebih agak ke sore sedikit sih, karena mendekati waktu buka puasa. Iya. Ada solusi khusus gitu nggak selama menghadapi masa puasa dan yang masa sepi itu gitu? Kalau masa sepi sama masa puasa kita ya bisanya berusaha maksimal aja dan berdoa ya teman-teman ya, karena ya karena di jalanan itu bukan kita yang menentukan tapi mereka sendiri yang menentukan. Jadi kalau memang pas sepi ya kita nggak bisa apa-apa juga. Siapa tahu ada yang bercanda kan setan-setan dikurung gitu ya Kak? Biasanya kita kasih keluar hantunya. Iya, kita kasih keluar kalau memang itu sepi banget. Jadi buat narik teman-teman yang mungkin dari kejauhan nih, yang memang sepi kan kelihatan ya, paling gede tuh rumah hantu Malioboro atau zombie war Malioboro. Jadi kelihatan, oh itu ada hantunya tuh, oh ini gitu. Jadi gitu. Ini pertanyaan yang agak spontan juga, saya berpikir gitu. Kira-kira pernah ada kayak tawaran untuk berkolaborasi gitu mungkin dengan studio lain atau apa gitu nggak Kak? Pernah berkolaborasi? Sering banget. Cuman kita tolak ya, karena kita kan bukan perusahaan kecil, kita perusahaan gede dan kita nggak mau ikut campur urusan atau mungkin kerjasama terkecuali memang itu menguntungkan, gitu. Jadi sebenarnya utamanya lebih memang fokus di rumah hantunya saja. Kalau emang mau datang di situ, kayak tidak mengambil kolaborasi di tempat lain gitu ya Kak? Iya, benar banget kayak gitu. Mungkin bisa kembalikan dulu ke Vanita. Oke, ini kembali lagi ke pertanyaan strategi promosi. Tadi Masnya bilang strategi promosi itu salah satunya untuk dengan konten ya Mas. Nah itu untuk konten sendiri apakah ada seperti jadwal rutin kontennya itu kayak sebulan berapa kali ataukah tidak ada? Kita sering ya per minggu. Jadi kita konten itu per minggu dan itu nanti kita promosiin lewat Instagram. Itu untuk kedua-duanya, rumah hantu dan zombie war atau? Iya, untuk keduanya. Jadi di zombie dan di rumah hantu kita pakai influencer semua. Ingin tahu sendiri juga untuk tim pemasaran yang secara online gitu di sosial media pernah mengalami hambatan mungkin seperti konten apa lagi ya, upload konten yang kayak gimana lagi ya gitu. Apalagi secara ini kan harus terus berjalan juga untuk di-up di media sosial gitu. Kira-kira adakah hambatan seperti itu Kak? Untuk sejauh ini ya, puji Tuhan alhamdulillah nggak ada hambatan karena kita memiliki banyak ide tim admin marketing. Jadi semuanya aman. Lanjut ya Mas ke pertanyaan berikutnya. Kalau mohon maaf kalau ini mungkin agak sensitif, tapi antara rumah hantu dan zombie war kira-kira yang paling ramai peminatnya itu yang mana ya Mas? Kalau untuk ramai peminatnya pasti ke rumah hantu Malioboro ya, karena kan itu udah 3 tahun lebih. Dan untuk zombie war sendiri untuk di kawasan Yogyakarta Malioboro itu mungkin kita perlu waktu buat membumingkan namanya karena kan belum banyak orang yang tahu gitu. Oke, untuk membumingkannya tadi salah satunya dengan kontennya Mas. Nah, saya barusan dan sebenarnya tadi sebelumnya juga saya udah lihat-lihat di Instagram zombie
War Malioboro. Mungkin saya mau nanya aja, apakah memang tidak ada foto profilnya atau bagaimana ya? Iya, memang tidak ada foto profilnya karena kita masih men-set up semuanya. Iya, karena kan kebetulan ini memang dari wahana sebelumnya kita ubah jadi Zombie War Malioboro gitu. Mungkin teman-teman bisa cek yang di Rumah Hantu Malioboro. Nah, untuk isi kontennya sendiri saya lihat juga masih lebih banyak berfokus ke rumah hantunya itu. Menurut Mas, kenapa humas dari Zombie War dan Malioboro ini lebih memfokuskan ke rumah hantu terlebih dahulu? Iya, karena rumah hantu itu sebenarnya adalah tiang utamanya ya. Jadi kalau untuk Zombie War itu sebenarnya itu hanya second choice. Jadi manajemen utama tetap kita fokuskan di Rumah Hantu Malioboro. Iya. Kalau dari saya ada sedikit pertanyaan tentang misal untuk menarik lebih banyak pengunjung gitu atau lebih memperbanyak konten secara di Rumah Hantu atau di Zombie War sendiri, apakah pernah ada semacam upaya secara pemberian kayak diskon atau apa, misal kalau tag kami di story dan lain sebagainya, promosi yang seperti itu, apakah pernah ada? Kita nggak pernah ngasih diskon ya, cuman kita mungkin bisa ngasih promo itu ke teman-teman yang misalkan memang mereka 10 orang, 20 orang, 30 orang, 50 orang, dan itu rata-rata nanti mereka pun bisa nge-tag Instagram kita dan pasti kita repost di Rumah Hantu Malioboro. Iya. Terima kasih. Dari Kak Konita ada pertanyaan lagi atau? Mungkin ke pertanyaan terakhir gitu Kak. Dari tim manajemen atau tim pemasaran di Rumah Hantu Malioboro dan Zombie War sendiri, ada harapan atau hal yang ingin lebih difokuskan untuk dikembangkan lagi dan ditingkatkan lagi, mungkin selain memang untuk untuk tetap rame dan selanjutnya, tapi di luar itu lebih di pemasarannya sendiri bagaimana? Adakah harapan tertentu gitu di hal seperti apa? Kalau dari harapan sih semoga tetap sehat semuanya aja, tetap bisa memberikan kesenangan, kenyamanan buat customer, buat teman-teman yang ingin uji nyali ke wahana kita. Gitu aja. Oh ya, terima kasih atas waktunya Kak. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga sukses terus ya Kak. Ya, makasih Kak.